Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah. Ini hari pertama Bincang Komunikasi hadir di tahun 2021. Insya Allah kita semuanya dalam kondisi yang jauh lebih baik ya. Syukur alhamdulillah sekali lagi kepada Allah SWT atas karunia kita bersama-sama ini, dan juga salam selawat kepada kekasih kita junjungan umat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan kerabatnya. Dan untuk bincang komunikasi seperti biasa Mbak Mona sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hujan di luar, tidak hujan di hatimu kan? Iya, betul. Alhamdulillah. Jadi untuk hari ini Mbak Mona kita bicara soal apa nih? Setelah setahun kita mendiskusikan berbagai isu tentang komunikasi, kita akan refleksi untuk memperbaiki komunikasi atau untuk membuat komunikasi kita lebih baik. Selalu ya, setiap kali ada kesempatan untuk untuk mengingat kembali perjalanan sepanjang tahun, refleksi akan membantu kita menjadi sosok yang jauh lebih siap. Dan untuk kali ini bersama Dr. Laila Monaganim kita akan bahas terkait dengan refleksi komunikasi. Silahkan, kami akan simak. Terima kasih Mbak Nuning, Iwan dan akhwat yang dirahmati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Iwan dan akhwat yang dirahmati Allah, tadi tuh Mbak Nuning udah buka ya, apa sih yang akan kita bahas hari ini. Sekali lagi kita akan reflektif. Ngapain ya kita ya? Apakah yang perlu kita kembangkan kembali dari apa-apa yang sudah kita lakukan begitu ya? Kenapa perlu? Karena tiap hari, tiap saat kita pasti berkomunikasi di mana saja. Di rumah, di jalan, di sekolah, di kantor, di dalam kehidupan bermasyarakat, pasti komunikasi. Kegiatan kita berkomunikasi itu dengan orang lain itu persentasi dari sejumlah penelitian ada yang menyatakan 75% waktu kita habiskan untuk berkomunikasi. Jadi manusia itu ketika lahir nggak bisa jalan, dia belajar jalan. Sama seperti berkomunikasi, manusia dari lahir itu belum bisa ngomong kan, belum bisa menyampaikan sesuatu, belum bisa menangkap gitu ya, paling insting-insting itu yang dia dapatkan. Nah, itu diasah terus-menerus melalui komunikasi. Jadi komunikasi adalah sesuatu yang dia perlu asah terus-menerus gitu ya. Jadi itu bukan bawaan komunikasi, keterampilan dalam berkomunikasi bukan bawaan dibawa beserta kelahiran, bukan warisan, tetapi dipelajari. Kenapa kita perlu reflektif kembali? Karena komunikasi itu seperti oksigen gitu ya. Kita terus-menerus menjalaninya dalam kehidupan kita gitu ya. Diam pun berkomunikasi, dan secara personal itu seperti itu. Secara profesional kita juga menemukan kalau sekarang ini skill apa ya yang dibutuhkan di abad ke-21 dulu dan sekarang, dan insya Allah yang akan datang terus menerus kita pasti masih membutuhkan skill atau keterampilan berkomunikasi. Nah, hari ini saya ingin mengajak untuk kita reflektif nih gitu ya. Apa sih kesalahan-kesalahan komunikasi atau mitos-mitos komunikasi yang ada di dalam kehidupan kita begitu ya, yang mungkin kita pikirkan, mungkin kita rasakan begitu. Jadi kenapa perlu kita lihat lagi kesalahan-kesalahan dari komunikasi? Karena dengan kesalahan itu kita menyadari bahwa sebagai manusia kita bukan orang yang sempurna ya.
Kita juga mendapat kesempatan untuk membebaskan diri kita dari keterbatasan begitu ya. Kita memperbaiki diri kita lagi, kita beresin diri kita kembali begitu ya. Kemudian dengan memperbaiki diri kita, kita menjadi beruntung karena kita adalah orang yang lebih baik dari yang sebelumnya. Kita jadi lebih merasa termotivasi untuk melampaui tingkat-tingkat lebih tinggi menjadi manusia begitu ya. Nah, itulah karenanya kita reflektif hari ini. Iwan dan akhwat yang dirahmati Allah, beberapa kesalahan ya. Yang pertama adalah ada orang berasumsi bahwa keterampilan berkomunikasi itu alami loh gitu. Semua orang bisa, sama kok kayak jalan. Kita juga belajar ya kan. Awalnya yang anak-anak bayi itu kan ditatih gitu ya, dari tiduran, mulai duduk, kemudian mulai berdiri ya, merangkak dulu, terus berdiri, terus jalan dan lain sebagainya. Sama kok gitu ya. Naik mobil pun juga demikian, naik motor pun juga demikian. Nah, skill komunikasi itu adalah tidak alami, tetapi sesuatu yang dipelajari. Jadi semua orang bisa karena dia belajar, dan belajarnya itu tidak terasa begitu. Skill itu perlu dipelajari dan diasah sesuai dengan konteks gitu ya. Kita harus tahu, oh di mana nih situasinya, di mana nih momennya dan lain sebagainya. Kita berbicara, kita mendengar, kita membaca, kita menulis, itu skill loh. Nggak ujuk-ujuk tuh bisa nulis ya, nggak ujuk-ujuk bisa berbicara. Apalagi misalnya bayangin coba ya, bicara di depan publik misalnya, itu juga adalah skill yang luar biasa yang harus dikembangkan terus-menerus begitu, dalam konteks profesional tetapi juga dalam konteks personal begitu ya. Saya nonton satu film kemarin ini, lebih banyak refreshing juga begitu ya, yang selama ini biasanya very tight schedule gitu ya. Kemarin udah deh agak-agak relax dikit. Relaxnya adalah nonton, salah satu yang saya tonton adalah John Nash gitu ya. Dia penemu di ahli matematika yang mendapatkan hadiah penghargaan Nobel. Kemudian dia juga teori-teorinya sampai sekarang masih digunakan gitu ya, terutama terkait dengan negosiasi dan lain sebagainya. Nah, dia karena dia kesibukannya yang begitu menyita gitu ya, kepribadiannya pun banyak serius begitu ya, menjadi dia terbatas dalam kehidupan yang lebih santai begitu. Nah, kalau kita lihat komunikasi itu perlu dipelajari. Supaya apa? Supaya pesannya bisa sampai, supaya kita bisa menjalankan tugas-tugas dalam kehidupan kita, baik tugas-tugas kehidupan interaksi atau juga kehidupan yang berkaitan dengan pekerjaan begitu ya. Dan komunikasi dibutuhkan karena itu akan mempererat hubungan kita. Ada hal lain yang saya ingin ajak untuk refleksi kembali Iwan dan Akhwat, yaitu komunikasi di mana aja sama ya. Itu adalah pendapat yang salah. Sama seperti yang tadi tuh, pendapat sebelumnya adalah komunikasi itu alami, padahal enggak tuh dipelajari. Kalau sekarang komunikasi itu sama loh gitu. Padahal ya yang benar adalah ada konteks-konteks. Kita harus tahu di mana kita berinteraksi gitu ya. Kalau kita konteksnya adalah keluarga, berarti komunikasi dalam keluarga. Komunikasi dalam konteks profesional itu ada skill khusus yang perlu kita kembangkan juga begitu. Nah,
Saya beri contoh misalnya begini, seorang politisi uh, uh, dia ingin menjadi politisi yang humanis misalnya begitu ya. Dia ingin masyarakat punya persepsi dia adalah politisi yang humanis. Masyarakat juga ingin mendapatkan politisi yang humanis begitu ya. Nah, bagaimana bisa menjalankan perannya sebagai politisi yang humanis? Dia perlu mudah diajak berbicara, dia perlu mudah dimintai pertolongan, dia juga perlu mampu menyampaikan, menemukan solusi-solusi dan menyampaikan solusi-solusi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Itu adalah komunikasi efektif dalam konteks politisi. Jadi keterampilan itu perlu kita asah. Perbankan misalnya gitu ya, atau customer service misalnya begitu ya, itu dalam konteks profesional. Dia perlu tanggap dalam menerima telepon, menerima permintaan, menerima komplain, menerima layanan misalnya ya, ada permintaan layanan. Kemudian dia juga mampu menggunakan bahasa yang positif. Kemudian juga dia tidak mengumbar janji yang dia tidak mampu untuk menepatinya. Kemudian dia juga punya pengetahuan tentang produk yang dia jual, atau produk atau jasa yang mereka tawarkan kepada masyarakat. Jadi keterampilan berkomunikasi itu kontekstual gitu ya. Dia juga perlu, misalnya dia di customer service atau di bidang-bidang apa saja ya di perusahaan misalnya ya. Dia perlu punya orientasi terhadap target. Si orientasi itu perlu diturunkan dalam aktivitas-aktivitas yang perlu berhubungan dengan orang lain, perlu berhubungan dengan customernya, perlu berhubungan dengan pihak-pihak yang diajak berkomunikasi. Jadi skill itu perlu kita kembangkan. Saya beri contoh lagi tentang komunikasi antara tenaga kesehatan dengan pasien, ya, dengan penerima layanan kesehatan gitu ya. Misalnya antara dokter dengan pasien. Dokter ketika berinteraksi dengan pasien itu ada satu tahap yang namanya prognosis gitu ya. Apa itu prognosis gitu ya? Dokter ngasih tahu tentang potensi yang akan dialami oleh pasien. Jadi nggak cuma ngasih tahu ini penyakitnya apa gitu ya, nggak cuma dari awal tuh kan ada tahapannya dengerin, tahapannya bertanya-tanya memastikan, tahapannya pemeriksaan, kemudian tahapannya ngasih tahu, termasuk juga diantaranya tahapannya memberikan prediksi ya ke depan, kira-kira dia akan mengalami proses apa sih selanjutnya. Itu tahap itu. Jadi skill itu pun perlu disadari oleh seorang pemberi pelayanan kesehatan bahwa dia perlu mampu mengekspresikan tahap itu. Kalau dia cuma dengerin doang, kemudian juga tahu, kemudian kasih obat aja gitu ya, tanpa menyampaikan ini apa dan juga prediksi ke depan, itu tidak menghasilkan komunikasi yang efektif gitu, atau kurang menghasilkan komunikasi yang efektif, terutama seperti yang diharapkan oleh pasien. Jadi di tahap ini dokter memberi tahu tidak hanya pengetahuan teknis medis gitu ya, harusnya begini, harusnya melakukan ini, atau juga nanti kedepannya bakal seperti apa dan lain sebagainya, tetapi juga perlu di sini memberikan perhatian, apa sih keinginan dari pasien, apa sih harapan dari pasien, apa sih kekhawatirannya, apa sih kebingungannya, bagaimana perasaan pasien gitu ya. Itu adalah skill yang nggak ujuk-ujuk, itu dipelajari gitu loh. Jadi komunikasi itu sesuatu yang sekali lagi tadi nggak sama antara
antara satu momen dengan momen lain, ada konteks gitu ya. Dan konteks itu perlu dipelajari tadi yang pertama ya. Kemudian ada pendapat lain bahwa kalau saya ngomong saya berarti berkomunikasi gitu. Padahal diam pun berkomunikasi gitu ya. Diam pun adalah bentuk dari komunikasi. Ada komunikasi verbal, ada komunikasi nonverbal. Verbal adalah kata-kata, nonverbal adalah bukan non kata-kata ya. Apa aja itu? Ada ekspresi wajah, ada gerak tubuh, ada sentuhan, ada suara, ada suara itu ada kecepatan, kekerasan, kualitas suara, ada intonasi gitu ya, dan lain sebagainya. Itu dari suara saja udah ada banyak itemsnya. Misalnya ngomongnya keras, ngomongnya pelan, itu bermakna sesuatu begitu. Jadi bentuk-bentuk dari komunikasi itu bisa komunikasi yang tidak hanya kata-kata begitu. Itu juga perlu kita sadari. Saya ingin mengatakan tidak mudah semuanya itu kita lakukan, karena itu berkaitan dengan persepsi, dengan kepentingan, dengan harapan begitu. Karenanya kita perlu terus-menerus memperbaiki diri kita, memperbaiki lingkungan kita dan lain sebagainya. Next ya, mudah-mudahan ini reflektif gitu ya, Iwan dan Akhwat yang dirahmati Allah. Berikutnya adalah komunikasi itu berdasarkan niat. Betul, tetapi tanpa niat pun atau kita tidak menyadari nih gitu ya, komunikasi itu juga terjadi begitu. Kita nggak niat buat menyakiti orang lain, kita nggak niat buat membuat seseorang senang, tetapi itu bisa saja terjadi. Jadi komunikasi bisa saja ada niat, bisa juga tanpa niat gitu ya. Next, komunikasi sekali lagi tadi ya nggak jauh beda. Tidak hanya kata-kata, tetapi juga verbal dan non-verbal. Saya tadi sudah jelaskan ya. Dan ternyata non-verbalnya lebih banyak begitu. Ternyata non-verbalnya lebih banyak daripada verbal begitu ya. Ini reflektif sekali ya, terutama juga untuk saya sendiri ini reflektif gitu. Seperti tadi, ada yang tidak kita sadari, ada yang kita sadari, barangkali pendapat-pendapat yang tidak kita bayangkan itu terjadi begitu. Ada kesalahan lainnya yang kerap terjadi gitu ya. Pertama adalah bahwa makin banyak berkomunikasi makin efektif. Enggak juga gitu, enggak juga. Nonverbal kan lebih banyak, bisa saja dengan tidak menyampaikan atau tidak menyampaikan dengan kata-kata itu juga lebih efektif gitu ya. Nah, jadi kita perlu kembali berefleksi tentang pilihan-pilihan kata, pilihan-pilihan nonverbal kita gitu ya, yang memang banyak hal yang sebenarnya kalau kita semua bisa berefleksi, memperbaiki diri, itu akan indah sekali. Dan itulah manusia, melihat kembali apa ya yang perlu saya benahi dalam hidup gitu. Saya ingat ada kata-kata yang di jalan tadi ya, on the way ke sini, ada pernyataan dirasil begitu ya, yang diambil dari Al-Quran. Perkataan yang baik itu laksana pohon yang akarnya menghujam ke bumi, dan pucuknya menjulang ke langit. Aduh, bagus sekali. Jadi pilihan kata itu
penting. Keterampilan, ya kan? Keterampilan komunikasi itu mendengar, bicara, membaca, menulis. Keterampilan ini penting sekali gitu. Pilihan kata aja ya, kata-kata yang baik itu laksana pohon yang akarnya menghujam ke bumi dan pucuknya menjulang ke langit. Jadi membawa kebaikan, menyegarkan dan positif ya. Atau misalnya orang banyak banget ngomong gitu ya. Apa yang terjadi kalau banyak ngomong ya? Barang siapa yang banyak bicara, maka akan banyak salahnya. Dan barang siapa yang banyak salahnya, maka akan banyak dosanya. Dan barang siapa yang banyak dosanya, maka nerakalah yang pantas baginya. Itu dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Berarti kita perlu lihat kembali begitu ya. Apa kita banyak menyampaikan kata-kata yang nonsens, kata-kata yang nggak tepat, kata-kata yang salah begitu ya. Banyak ngomong yang nggak perlu itu juga perlu kita pertimbangkan kembali. Jika engkau merasakan kekerasan di dalam hatimu, kelemahan pada badanmu, dan sulitnya rezekimu, maka ketahuilah bahwa engkau telah bicara pada perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya bagimu. Keren banget ya. Al-Iman Malik bin Dinar rahimahullah. Berarti kita perlu lihat kembali bahwa bicara itu ada, maksudnya dalam berkomunikasi itu ada kata-kata dan juga ada bukan kata-kata. Kata-kata pun kita juga jangan berpikir, oh karena kata-kata berarti kita banyak ngomong. Enggak juga, belum tentu omongan kita itu beres begitu. Atau kita lupa tentang nonverbal, padahal nonverbal itu ternyata berpengaruh begitu. Banyak bicara seringnya mengakibatkan penyesalan. Nah, banyak orang nyesel karena banyak ngomong yang nggak penting gitu ya. Makin banyak kita bicara, makin dikit kita dengerin. Karena harus ada orang yang merasa wajib bicara karena dia ingin dengerin dia ngomong begitu ya. Efek samping dari bicara terlalu banyak itu juga hilangnya dialog dengan orang lain. Jadi mari kita refleksi kembali. Masih banyak Mbak Nuning yang saya ingin elaborasi saat ini. Apakah kita lanjut dulu saja? Lanjutkan dulu. Oke, baik. Oke. Jadi Mbak Nuning ada satu kata bijak yang saya suka sekali ya. Waktu memang abadi, tetapi manusia tidak. Maka dari itu tetap jalinlah komunikasi yang baik dengan orang-orang yang engkau sayangi. Ini penting untuk refleksi bagi kita juga, termasuk untuk saya sendiri. Kita juga melihat berefleksi tentang mitos-mitos dari interaksi kita dengan orang lain. Ketika kita mengalami perbedaan, kita mengatakan bahwa ada orang yang memiliki mitos bahwa ketika ada konflik itu selalu dapat dihindari. Jadi ada kesalahpahaman kalau
menemukan ketidakcocokan dalam berkomunikasi, itu berarti nggak bener. Nggak kayak gitu. Nggak cocok itu normal. Karena orang-orang itu beda. Kita udah tahu nih, wajah aja beda gitu. Situasi harmonis itu bukan situasi yang ideal. Jadi serumah terus harmonis terus itu nggak mungkin kayak gitu. Jadi kemarin saya ketemu sama orang, Mbak Nuning, sama sahabat saya, ketemu lagi, dia bilang begini, beda usia ya, saya sama orang tua saya itu kadang-kadang beda banget sudut pandangnya, kata dia gitu. Terus saya sama anak saya tuh beda banget sudut pandangnya. Terus dia bilang itu normal, betul sekali. Jadi kalau sama itu yang nggak normal. Atau tidak se-ekstrim itu ya. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa kalau beda pandangan, ini namanya kita orang dewasa tuh sama anak-anak umur misalnya 5 tahun, ya iyalah beda gitu ya. Masa sama. Nah terus sama orang-orang yang udah usianya senior banget gitu ya, itu juga beda, wajar banget beda itu gitu. Jadi gimana caranya menyatukan perbedaan-perbedaan secara baik gitu, bukan menghindari situasi yang berbeda, karena nggak mungkin nggak beda gitu. Kita pun yakin kembar aja beda gitu pola pikirnya, apalagi nggak kembar gitu, apalagi backgroundnya berbeda. Jadi bukan kalau ada konflik dihindari, tetapi kemampuan untuk menyelesaikan konflik itu perlu kita kembangkan gitu. Kita dapat menghindari konflik dengan sengaja menutupi konflik sehingga kayaknya nggak ada apa-apa, itu nggak benar. Jadi sebaiknya adalah kita mampu menyelesaikan konflik gitu. Dengan apa? Dengan mendiskusikannya, dengan mengubah sudut pandang kita begitu ya. Karena manusia beda-beda. Sangat wajar untuk nggak sepaham pikirannya. Jadi diselesaikan konfliknya, bukan dihindari. Ini perlu kedewasaan, perlu perlu keterampilan ya. Sekali lagi, niat baik itu perlu dijewantahkan dalam real action. Niat baiknya penting ya, niat baiknya penting, tetapi niat baik itu harus diekspresikan. Ada mitos lagi, konflik selalu terjadi karena salah paham ya. Kenyataannya ketegangan dan masalah biasanya muncul dari hal-hal yang sepele, bahkan tidak masuk akal. Jadi bukan hanya bisa jadi kesalahpahaman itu bukan karena perbedaan yang besar begitu ya, tetapi yang sederhana-sederhana itu juga kerap kali. Beban pikiran yang banyak ya, terkadang membuat orang salah mengekspresikan maksud dan tujuan orang lain sehingga bisa saja terjadi konflik begitu ya. Prasangka, harapan ya, itu juga bisa memicu konflik gitu. Misalnya
Kenapa itu? Oh, karena bahasanya misalnya sulit dimengerti gitu ya. Kemudian juga karena isu atau informasi yang diserapnya nggak lengkap misalnya begitu. Kemudian juga karena ada nilai-nilai yang berbeda, ada persepsi-persepsi yang berbeda. Ada faktor lingkungan juga yang memengaruhi gitu ya. Itu juga sangat memungkinkan untuk terjadinya konflik. Jadi sekali lagi reflektif. Mitos ketiga adalah konflik tanda lemahnya hubungan antar pribadi. Enggak kayak gitu, enggak benar itu begitu. Seringkali orang merasa berbeda ketika tidak sepaham mengenai sifat-sifat antar individu, begitu ya. Padahal kalau dikaji lebih dalam lagi, perbedaan sifat itu tidak ada korelasinya dengan hubungan antar pribadi. Yang terjadi kalau hubungannya dalam posisi yang kuat dan ideal dari sisi kecocokan sifat sekalipun, nggak bisa jadi ada konflik gitu loh. Meskipun ini sahabat atau orang yang kita cocok, ada aja konflik gitu. Jadi konflik ada dalam setiap hubungan yang penting gitu ya. Yang perlu kita kembangkan adalah bagaimana kemampuan dalam mengatasi konflik tersebut. Konflik harus dapat dipecahkan. Iya mungkin, tetapi tidak semua hal yang berbeda itu harus disatukan. Iya nggak apa-apa, satu mau ambil warna kuning, satu mau ambil warna hijau gitu ya, ya nggak apa-apa gitu. Memaksakan kehendak itu bisa jadi merugikan pihak lain, justru akan memicu konflik. Jadi memahami ya, satu suka nasi goreng, satu suka soto, ya nggak apa-apa juga begitu. Begitu Mbak Nuning. Mungkin itu dulu overview-nya. Iya. Overview-nya kepanjangan. Tapi jelas memang ini semua merupakan bagian yang terus tetap harus dikembangkan, dipelajari ya. Betul Mbak Nuning. Bayangkan betul. kalau pilihan diksi berpengaruh begitu luar biasa, sementara kita sebodoh amat gitu. Iya waduh. betul. Oke, nanti kita lanjutkan kembali. Sementara kalau ada yang ingin Anda lakukan, silahkan nanti kembali ke ruangan Anda dengan bahasan lanjutan, dengan beberapa hal yang mudah-mudahan membuat kita akan semakin mahir melakukan komunikasi, bukan hanya pada diri sendiri, bahkan untuk keluarga dan lingkungan kelompok pun tetap perlu belajar dan terus belajar. Masih bersama Rasil untuk Islam yang satu di acara Bincang Komunikasi dengan menghadirkan Dr. Leila Monaganim. Jadi Ikhwan Akhwat, kalau kita berbicara saat kita punya kesempatan berbicara, tetapi juga diam ketika orang lain mau berbicara, itu memang keren banget, bagian yang kadang-kadang bikin kita gergeten ya. Itu selalu saja terjadi, karakternya orang masing-masing, apalagi kalau yang cerewet. Dan kalau tadi Mbak Mona bilang pilihan diksi yang tepat itu seperti akarnya menghujam ke dalam bumi, ujungnya menjulang ke angkasa, itu luar biasa sekali. Kita lanjutkan karena masih ada beberapa yang perlu kita simak dan nanti kita ke pertanyaan yang sudah dikirim ya. Silakan Mbak Mona. Oke Mbak Nuning, thank you very much. Saya akan elaborasi sedikit tentang kendala-kendala ya dalam berkomunikasi. Kendala fisik ya, karena waktunya nggak tepat waktu berinteraksi, kemudian tempatnya juga gitu ya, kemudian juga ruangannya, iklim juga. Kadang-kadang kalau iklimnya terlalu panas, terlalu dingin, kita jadi nggak bisa konsentrasi nih, mau ngomongin bisnis nggak akan bisa. Mungkin ngomongin sesuatu yang serius-serius mungkin juga akan tidak terlalu tepat begitu ya, kalau misalnya iklim tertentu begitu. Jadi
ternyata kita juga perlu mempertimbangkan hal-hal itu gitu. Kemudian juga suaranya bising misalnya begitu ya. Itu memungkinkan untuk keterbatasan kita dalam berinteraksi. Telepon misalnya ya, pelan banget, keras banget, dan lain sebagainya. Atau pilihan mediumnya misalnya ya, pakai telepon atau misalnya mau ngomongin sesuatu yang penting tapi kita pakai ditulis gitu ya, pakai WhatsApp misalnya begitu ya, itu nggak tahu tepat. Kalau sesuatu isu yang penting akan lebih baik, atau penting dan detail akan lebih baik melalui percakapan langsung misalnya, ngomong langsung misalnya gitu ya. Kemudian atau juga ditulis gitu, kesepakatan itu kan penting ya, itu juga ditulis misalnya ya, dalam kegiatan-kegiatan kantor dan lain sebagainya, ditulis dengan jelas sehingga tidak ada perbedaan sudut pandang, tetapi juga disampaikan. Jadi pilihan-pilihan itu kita perlu pertimbangkan dengan baik begitu ya. Kemudian kendala karena tadi salah milih ruang atau salah milih medium misalnya, mau ngomongin sesuatu yang penting melalui Facebook gitu ya. Itu ruang publik gitu ya. Nggak tepat deh ngomongin sesuatu yang penting sama temen atau sama seseorang yang kita anggap penting, tetapi melalui medium publik gitu. Kemudian juga misalnya perbedaan budaya, itu nggak bisa kita abaikan juga misalnya ya. Keragaman budaya antara satu budaya dengan budaya lain, yang biasanya yang budaya ini adalah straightforward, langsung ngomongnya, budaya ini ngomongnya nggak langsung misalnya begitu, itu bisa menjadikan kendala juga. Kemudian juga misalnya karena psikologis kepribadian seseorang itu juga bisa memengaruhi kita menjadi kendala dalam berkomunikasi. Yang satu misalnya introvert, satu extrovert gitu ya. Satu orangnya biasa menyampaikan banyak hal, yang satu nggak terlalu biasa begitu ya. Itu juga bisa menjadi kendala chemistry atau juga kendala psikologis yang perlu kita perhatikan. Atau karena moodnya misalnya. Karena moodnya atau karena persepsi-persepsi tertentu misalnya gitu ya. Jadi yuk makin kita asah, makin kita kembangkan kembali keterampilan ini begitu ya, dalam kita berinteraksi dengan orang lain. Saya mau nambahin lagi tentang konflik tadi ya. Ada orang yang berpendapat bahwa konflik adalah sesuatu yang buruk. Jadi kita sedemikian rupa menghindari konflik. Sekali lagi nggak mungkin kita itu menghindari konflik, karena konflik ada dalam setiap hubungan yang penting, dan orang itu berinteraksinya itu pikiran dan perasaan serta tindakan. Beda-beda nih orang sama orang begitu. Jadi kita membiasakan untuk bisa menerima dan membuka diri gitu ya. Itu akan jauh lebih baik kita. Ada mitos lagi, saya harus tahu pikiran orang lain gitu ya. Saya harus tahu isi hati orang. Nah, ada rumus nih. Manusia bukan pembaca pikiran. Manusia bukan pembaca perasaan gitu ya. Jadi kita tidak perlu merasa bersalah gitu ya, karena kita tidak tahu itu. Karenanya cari cara untuk menyampaikan sehingga kita tahu pikiran dan perasaan orang lain. Ketika salah paham, oh berarti ini pikirannya kayak gimana ya, perasaannya kayak gimana ya gitu ya. Kita perlu sampaikan, jadi menghindari untuk tidak menebak-nebak, tetapi perlu menyampaikan. Terus ada pendapat bahwa mengekspresikan perasaan tidak suka atau marah itu tidak baik untuk kita lakukan.
itu baik kita lakukan sebenarnya, karena kita perlu menyampaikan dengan cara yang baik, ya. Kita perlu manusia kan punya pola pikir, cara pandang yang berbeda-beda. Karena itu perlu disampaikan dengan tepat, begitu ya. Kecuali ada hal yang sangat krusial dan penting, ya, tepat untuk kita sepakat untuk tidak sepakat, bisa aja gitu. Ya itu tadi, beda-beda. Yang satu mau pergi kemana, yang satu mau pergi kemana. Ya kalau misalnya itu benar-benar penting banget, ya nggak apa-apa gitu. Tetapi ketika berbeda, nggak apa-apa kita sampaikan. Ternyata dari perbedaan itu, oh iya ya, kita sama-sama mau bikin nasi goreng gitu. Ya udah, masak aja nasi goreng gitu. Tetapi kalau yang satu boleh makan nasi goreng, yang satu nggak boleh karena lagi sakit, jadi harus bubur misalnya begitu. Ya itu kan beda banget tuh gitu. Jadi ya kita bisa memahami kalau beda awalnya, ya nggak apa-apa, wajar aja gitu ya. Jangan merasa salah untuk berbeda. Jangan merasa salah untuk menyampaikan perasaan tidak nyaman atau marah begitu ya. Dan kita perlu tahu dampak dari pilihan-pilihan yang kita lakukan. Jadi menghargai pandangan orang lain ya, yang mungkin juga berbeda. Apalagi dalam situasi COVID ini ya, banyak hal sensitif yang terjadi begitu ya, sudut pandang, ekspektasi dan lain sebagainya. Itu perlu kita lihat kembali dengan baik. Mbak Nuning, ada yang mau disampaikan nggak? Iya, beberapa pertanyaan ya, boleh langsung ya. Kita masih akan terus sambil menjawab pertanyaan sambil memberikan tambahan. Ini dari hamba Allah, saya sering diminta, coba deh ulang, coba deh atas pembicaraan saya. Ini karena apa ya? Saya sudah jelaskan, tapi seringnya begitu terus. Apa karena bicara saya memang terlalu cepat? Mau tipsnya dong? Iya. Jadi ceritanya siapa ya namanya? Enggak disebut. Oke ya, untuk Iwan atau Ahwat yang sharing barusan, terima kasih. Jadi beliau itu ketika ngomong, ada orang nanya, diulang gitu ya. Ini juga bagus banget ya untuk kita berefleksi. Mungkin aja kita pretelin ya, mungkin aja pilihan katanya nggak jelas ya. Mungkin juga cara menyampaikannya perlu diperbaiki lagi, misalnya kekerasannya, kecepatannya begitu ya. Nah, gimana cara memperbaiki yang pilihan katanya dulu? Yang pertama adalah clear dulu idenya apa, mau ngomong apa, clear dulu idenya. Dari clear idenya lalu disampaikan dengan bahasa yang se-efisien mungkin, sesederhana mungkin begitu ya. Sesuatu yang orang tuh mudah untuk pahami. Memang ini PR kita bersama untuk bisa menyampaikan dengan bahasa yang sederhana ya. Di dalam panduan di dalam Islam itu ada namanya qaulan baligho ya, tepat sasaran, komunikatif, to the point, mudah dimengerti gitu ya. Jadi omongannya itu menyentuh saraf yang tepat gitu ya, bahasa sederhananya. Nah ini saya suka kasih contoh ini. Kita ingin meminta minum, mau minta minum nih gitu ya. Gimana sih ngomongnya? Nah ya, terus ketika saya bilang bayangin mau minta minum, gimana ngomongnya? Nah terus jawabannya tuh begini, enak, haus ya, gitu ya. Itu pertama. Kedua, kayaknya siang-siang gini enak ya minum gitu ya. Kemudian yang ketiga,
saya mau minum ya gitu. Tiga aja ya. Yang pertama haus ya gitu ya. Yang kedua ya kan, haus ya adalah informasi saya haus ya gitu. Kedua, siang-siang gini enak ya kalau kita minum gitu ya. It's information juga. Ketiga adalah apa tadi Mbak? Saya mau minum. Nah, pertanyaannya adalah mau minumnya apa sih? Ya, ketika saya tanya lagi minumnya apa ya yang benar-benar diinginkan gitu ya. Oh, ternyata keluarnya itu es campur gitu ya, atau es teh misalnya begitu ya. Misalnya es teh. Pernyataan yang pertama, yang tadi, yang kedua, yang ketiga itu tidak membuat orang ngerti bahwa maunya es teh gitu loh. Nggak sampai nih pesannya gitu. Jadi kita perlu ngeliat lagi, refleksi lagi, gimana ya ngomong yang bikin orang ngerti saya maunya es teh. Sehingga orang nggak akan nanya lagi, saya perlu bawain apa misalnya gitu. Kan tadi kan coba diulang lagi misalnya. Kalau misalnya dia mau minta minum tetapi dia ngomongnya begitu, mungkin kemungkinan besar orang tersebut yang kita ajak berkomunikasi bingung, saya harus apa ya gitu. Saya harus ngapain? Saya harus bawain apa? Air putih. Kalau air putih nanti akan salah. Pasti setelah sampai juga akan bilang, karena ekspektasinya adalah es teh ya kan. Jadi nggak sampai. Nah, itu juga perlu kita pertimbangkan. Pilihan kata perlu menyentuh saraf yang tepat. Itu perlu kita kembangkan. Lalu yang kedua yang memungkinkan juga adalah menyampaikannya dengan baik gitu ya. Menyampaikannya dengan baik, dengan nonverbal yang tepat begitu. Itu juga perlu kita kembangkan juga begitu. Semoga menjawab Mbak Nuning. Baik, kemudian ini dari hamba Allah lagi. Assalamualaikum Mbak Mona, Mbak Nuning. Mungkinkah bisa belajar cara berkomunikasi lewat media grup WA? Misalkan dengan melihat teman-teman di grup dalam berbicara, saling komen-komen, atau menyelesaikan satu masalah di dalam grup itu. Kita lihat, kita belajar, meskipun dalam lingkup yang kecil. Mohon tanggapan dan nasihatnya. Sukron. Iya. Afwan. Betul, bisa banget gitu ya. Yang pertama perlu kita miliki adalah panduan petanya. Komunikasi itu perlu kayak gimana gitu ya. Atau ini boleh kita lakukan, petanya kita miliki, kita pahami dulu. Oh, harus jelas, harus enak gitu ya, harus sampai pesannya dan sebagainya. Kemudian kita jadi lihat, oh pantesan ya ini pertanyaannya muncul lagi soalnya nggak jelas misalnya begitu. Itu jadi kita menjadi lebih kritis atas pesan-pesan. Jadi ini ya kayak sekolah, kayak training gitu ya, yang kita lakukan melalui media sosial yang kita miliki gitu. Oh ya, ini pantesan aja kok jadi ribut gara-gara ini. Kita evaluasi, itu bisa kita lakukan karena kita punya panduan. Atau kita langsung terjun ya, baca kenapa kalau ada masalah, ada keributan dan lain sebagainya. Oh, kenapa ya? Coba kita analisa. Oh, karena barangkali berapa saat lalu ada salah satu WA di grup, salah satu grup yang saya ada di sana. Itu rame banget gitu ya, dan akhirnya sampai ada apa ya? Ada persinggungan verbal gitu ya, ribut lah kira-kira gitu ya. Si ini mikir gini, si ini mikir gini, terus jadi saling nyerang dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat kembali ke atas, itu ternyata interpretasi yang berbeda gitu. Di scroll lagi ke atas, oh iya ya, ternyata
dia itu mengkopas satu pesan yang sebenarnya bukan pesan yang dia bikin sendiri, tetapi kopas saja. Lalu orang yang memaknai pesan tersebut udah sampai jauh banget nyalahin ke pribadi dari teman yang tersebut mengirimkan, seolah-olah itu pernyataan dia yang agresif seperti itu begitu. Padahal itu dia tidak bermaksud. Jadi ekspektasi atau ada keyakinan-keyakinan tertentu yang dia yakini ini pasti salah nih kayak gini. Jadinya ribut. Padahal kalau misalnya kita bisa ngelihat kembali, ini perlu diseriusin apa enggak ya gitu. Kayaknya sayang deh hubungan kita jadi rusak gara-gara pesan-pesan yang nggak tepat gitu. Balik lagi sama tadi. Mitos atau refleksi bahwa membuat pesan itu kalau nggak tepat itu ternyata berdampak begitu. Jadi tidak hanya pesan verbal tapi juga non verbal. Ini PR untuk kita bersama. Iya. Makanya refleksi. Dan nggak ada berhentinya ya kalau yang namanya PR terus-terus. Betul. Ini ada pertanyaan lagi. Kalau dalam bertukar ide dan diskusi tentang gagasan, ada yang ngotot dengan idenya. Terus gimana cara menengahinya? Di grup kami ada yang kayak gitu tuh, sebel. Iya, saya mengerti. Jadi saya suka sama satu pertandingan yang pernah saya suka sharing sama teman-teman ya. Main panco, analoginya panco gitu ya. Jadi jadi panco, kalau main panco yang real itu apa ya bahasa Sundanya, pangotot-ngotot gitu ya. Pokoknya gue menang lah ya, fighting spiritnya tinggi sekali. Harus gini gitu ya. Pokoknya gue yang menang nih kayak gini nih gitu. Nah, menang adalah menjatuhkan lawan diletak tangan kita, jatuhnya tangan kita gitu ya. Yang itu adalah menang. Nah, setelah kita lihat kembali, kalau kita main pakai gaya itu di dalam konteks percakapan sehari-hari, itu yang nggak bener gitu. Itu oke, bagus banget. Di mana? Di olahraga. Konteks percakapan kalau begitu nggak tepat begitu. Jadi apa yang perlu kita lakukan adalah mendengarkan, kuncinya di keterampilan mendengarkan sudut pandang dia. Jadi kita tahu, karena sisi yang mungkin benar tidak dapat dipertimbangkan pada saat yang sama gitu. Saya kasih contoh Mbak Nuning ini ya. Ini adalah cawan ya Mbak Nuning ya. Nah, cawan ini warnanya ada putih, ada bunga ya. Kemudian atau ada desain bunga. Terus ini adalah warnanya coklat, ada putihnya sedikit gitu ya. Nah, ini cawan ini sama nih sama yang ini ya kan? Beda aja ngelihatnya gitu ya, beda aja di balik sana, balik sini gitu. Jadi kalau misalnya yang teman kita misalnya ya A ngelihatnya yang di bagian ini, B ngelihatnya yang di bagian yang ini ya, yang warnanya coklat semua atau coklat di tengah dengan putih sedikit, itu yang benar yang mana? Kalau dia bilang ini warnanya dominan putih dengan bunga-bunga di pinggiran misalnya gitu, itu benar. Nah, sekarang yang di sini warnanya coklat dengan ada bulat putih, benar. Jadi dua-duanya benar nih.
Kalau gitu yang mana yang paling benar? Nah, dengan kita dengerin sudut pandang teman kita gitu ya. Oh, dia ngelihatnya dari sisi yang di bagian yang ada bunga-bunga di pinggir-pinggir. Jadi bener, dia bener nih gitu. Terus jadi kita dengerin dia yang ngelihat dengan sudut pandang itu. Oh iya bener. Nah sekarang ajak dia untuk ngelihat sudut pandang kita yang begini nih, yang warnanya dominan coklat, ada bulat putih. Jadi nggak ada bunga-bunga, bulat putih, begitu saja. Itu benar nggak? Benar. Jadi dua-duanya benar. Sudut pandang yang berbeda itu bisa saja benar. Jadi kita nggak kekeh gitu ya, bahwa sudut pandang saya lebih benar. Dengan kita mau mendengarkan orang lain, oh iya ya, dia benar, saya benar. Terus apa dong? Yang mana yang harus kita pilih? Ya enggak ada yang dipilih ya, dua-duanya emang benar gitu. Kita bisa sepakati yang mana sih yang mau ditampilkan, boleh kan seperti itu gitu. Jadi memahami sudut pandang orang lain itu yang perlu, tips yang perlu kita kembangkan. Mungkin kitanya bisa, orang lainnya nggak bisa, jadi rame juga ya. Karenanya kita dengerin dulu supaya dia tahu, oh iya ya gitu ya sudut pandangnya. Terus nanti kita dengerin, oke, saya ngerti sudut pandang kamu itu. Lalu boleh nggak saya sampaikan cara saya ngelihat? Nah, diajak dia untuk ngelihat sudut pandang kita. Dia juga akhirnya iya ya bener juga gitu. Jadi kita duluan gitu yang dengerin dia. Jadi telinga tuh dua ya, mulut satu. Betul. Oke, ini ada pertanyaan dari mana nih? Kawan saya suka sekali, dari Mbak Susi. Kawan saya suka sekali pakai istilah asing, sebel tahu. Biar keren apa gimana sih? Respon yang baik bagaimana agar dia tidak begitu terus karena kami ada dalam satu kelompok. Iya. Jadi itu ada kajiannya juga Mbak Nuning. Kita bisa menyampaikan terminologi asing atau istilah-istilah asing kalau kita sama-sama udah sepakat gitu ya. Karena kan itu kan istilah itu kan udah disepakati gitu. Kalau enggak kan kita kesulitan juga begitu ya kan menyatakannya kalau enggak sama. Karenanya kalau ternyata itu istilahnya itu ada istilah lain yang sudah bisa kita sama-sama ngertiin, ya kita mungkin bisa sampaikan sama teman kita bahwa tolong dong jangan pakai istilah asing gitu ya. Supaya lebih ngerti gitu. Kita bisa sampaikan saja gitu. Ternyata yang kita khawatirkan untuk sampaikan itu ternyata bisa jadi ringan kok. Kadang-kadang udah berat duluan ya, beban duluan. Betul. Karena akan menyinggung perasaan orang itu biasanya suka berat gitu. Itulah pelajarannya, kita harus mendengarkan dan perbaiki lagi gitu Mbak Nuning. Oh iya, saya coba yang tadinya di pikiran dan perasaan kayaknya gini. Nah itu coba deh di challenge gitu. Keren juga tuh kalau di grup kita nanya ya. Menurutmu aku gimana? Apa yang harus aku perbaiki gitu. Betul. Iya. Terus kalau orang dengan kadar heboh yang luar biasa juga yang susah sekali untuk direm itu, iya, Mbak Nuning, harus diapain? itu juga itu kategorinya karakteristik pribadi gitu ya, kepribadian orang gitu ya, yang heboh, yang suka ini gitu ya. Kita bisa nerima dia gitu ya. Jadi yang kita perbaiki kan adalah kita nih, gimana ya caranya saya nerima dia dengan kepribadian yang berbeda gitu ya. Dan dalam kategori tertentu yang dimana itu lagi nggak pantas buat heboh, kita bisa sampaikan bahwa jangan berperilaku seperti itu gitu. Jadi kan tadi orangnya, wajahnya udah beda ya, latar belakangnya beda, aktivitasnya beda, pekerjaannya beda,
kepribadiannya beda gitu. Jadi itulah mengapa komunikasi itu nggak sederhana. Harus dipelajari. Tadi bicara soal heboh, Mbak. Tapi kalau misalnya di sini bukan heboh, yang jadi kendala ada pertanyaan tapi karena terputus atau gimana, tapi intinya adalah ada orang yang sebenarnya nggak tahu tapi sok tahu. Nah, ini gimana juga cara ngatasin? Iya. Ngebuang-buang waktu di dalam pertemuan jadinya. Iya. Nah, itu dia. Di situ strategi memastikan pertemuan ini ditujukan untuk apa. Jadi penyelenggara dalam pertemuan itu perlu menjadi pemandu arah dalam pertemuan itu. Oke, kita diskusiin ini ya. Nanti kalau mulai melenceng, misalnya kita diskusiin tentang satu isu ya. Tetapi nanti pembahasannya misalnya tentang nasi goreng. Nanti pembahasannya cara masak nasi goreng, kan itu kan isunya mendalam juga begitu. Ternyata nanti yang ngebahasnya tentang gudeg. Itu gudeg aja pasti banyak banget kan perintilannya dan lain sebagainya. Nasi goreng aja banyak gitu ya kan. Nasi goreng yang kesannya sederhana, tetapi sebenarnya paketnya juga ada ini, ada itu dan lain sebagainya begitu. Nah, ternyata ketika kita membahas isu yang lain yang gudeg misalnya, itu juga akan menjadi fokus kita terhadap nasi goreng nggak jalan gitu loh. Jadi pemandu dari itu acara tersebut dari agenda tersebut perlu memiliki kemampuan untuk menengahi, mengingatkan gitu. Itu keterampilan lagi. Baik, ini seru yang ya Mbak Nuni kalau kita terus-menerus memperbaiki kita. Pertanyaan jauh cukup dari yang terakhir ini mungkin ya. Assalamualaikum. Tadi disebutkan peta ya. Peta yang dimaksud ini peta apa sih? Dan unsur-unsurnya apa saja? Mau tahu dong. Iya. Jadi misalnya begini, ketika kita mau bicara itu perlu dapat difahami. Misalnya petanya ya. Bahasanya mudah difahami, kemudian sederhana, kemudian terdengarnya nyaman dan lain sebagainya. Itu tuh panduan-panduan menyampaikan pesan begitu ya. Kita perlu tahu, oh iya ya, kalau perlu kita cari dulu, kalau enggak ya kita pakai insting aja, ngelihat ini jelas enggak sih. Misalnya kayak tadi saya kasih contoh, kita ingin minta minum, terus kata-katanya haus ya gitu. Haus ya itu padahal inginnya minumnya adalah es teh manis. Kalau pilihan kata haus ya, apakah itu sudah cukup menjelaskan permintaan saya ingin minum es teh manis ya gitu? Enggak cukup, kecuali sudah punya pengalaman kebersamaan yang sama dan berulang-ulang. Dia udah tahu nih kalau dibilang haus berarti pasti es teh manis gitu. Jadi kita perlu memahami bahwa belum tentu, jadi orang bukan pembaca pikiran, perasaan kita. Ya, itu tadi dari Anis ya, dari Anis Bahfen. Jadi karena kita sudah sampai di penghujung, mudah-mudahan bahasan hari ini cukup mencerahkan. Mari kita rangkum Mbak Mona. Iya Mbak Nuning, kebiasaan baik mari kita kembangkan, kebiasaan buruk mari kita tinggalkan. Itu refleksi dari komunikasi yang sudah kita lalui selama ini. Setiap saat kita ingin lebih baik, kita ingin jadi orang yang lebih baik dan lain sebagainya. Untuk itu mari kita tingkatkan keterampilan penting dalam kehidupan kita, yaitu komunikasi. Karena manusia itu lahir tidak langsung diberi keterampilan berkomunikasi yang komprehensif gitu ya. Insting dapat gitu ya, dia mengkomunikasikan dengan gerak tubuh, nangis dan lain sebagainya. Tapi untuk komunikasi yang lebih efektif kita perlu kembangkan ini keterampilan, kayak nyetir, kayak berenang, kayak masak ya.
Demikian, semoga ada manfaatnya dialog kita hari ini dan mari kita terus mengembangkan potensi-potensi yang masih tersembunyi dalam diri kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Mona Sama-sama. dan Ikhwan Akhwat. Tadi disebut juga ya bahwa waktu itu memang abadi, tapi kitanya tidak abadi ya. Jadi menciptakan hubungan yang baik dengan komunikasi yang juga perlu kecerdasan serta kesabaran untuk menempatkan diri, mudah-mudahan membuat kita menjadi sosok yang cukup menyenangkan untuk dijadikan teman ngobrol oleh siapapun juga. Terima kasih sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.